Salam sejahtera, kami dari kelompok untuk keamanan perangkat lunak. Di sini kami akan menjelaskan resiko manajemen risiko dengan anggotanya yakni Yopan Chi Xiaombing 11S23020, Lovelin Ambarita 11S23045, Jevanya Saraki 11S23050, dan saya Yuri Sarana Lipapahan 11S23051. Nah, yang pertama itu, untuk risikonya itu kami membuat ada 5 jenis risiko, yakni injeksi SQL atau command, di mana deskripsinya itu inputnya tidak divalidasi dan terdapat eksekusi kode berbahaya. Risiko untuk CXS atau CSRF, di mana deskripsinya skrip berbahaya di browser. Kemudian ada dependensi usang, kerentanan dalam dependensi atau log4shell, itu contohnya. Kemudian ada risiko akses tidak sah, yakni deskripsi bypass authorization. Kemudian ada risiko DOS atau DDoS atau gangguan layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, baiklah, di sini ada matriks prioritas, di mana resiko yang pertama ada injeksi. Untuk likelihood-nya ada H3, di mana impact-nya adalah tinggi, sedangkan skornya ada yaitu 9. Contoh kerugiannya yaitu Equifax, yaitu 700 M US dollar atau dendanya. Kemudian risiko yang kedua ada XSS atau CSRV, di mana likelihood-nya ada H3, di mana impact-nya ini adalah tinggi, sedangkan skornya 9. Untuk contoh kerugiannya ada data theft massal. Kemudian resiko yang ketiga ada dependensi, di mana likelihood-nya ada yaitu M2. Untuk impact-nya sendiri tinggi dan skornya 6, sedangkan contoh kerugiannya supply chain attack. Kemudian ada authorization, di mana likelihood-nya M2, kemudian impact-nya tinggi, skornya 6. Untuk contoh kerugiannya compliance violation. Yang kelima ada DOS, di mana untuk likelihood-nya sendiri M2, sedangkan impact-nya yaitu sedang. Untuk skornya sendiri ada 4. Contoh kerugiannya downtime revenue loss. Next. Baiklah, untuk tahapan RMF dalam mitigasinya, yang pertama ada identifikasi risiko, di mana ini mengenali potensi bahaya seperti bencana alam, yaitu gempa, banjir, dan kerentanan wilayah. Yang kedua ada evaluasi atau asesmen risiko, di mana ini menilai probabilitas atau kemungkinan dan dampak atau severity dari bencana tersebut. Yang ketiga ada pengembangan strategi mitigasi, di mana ini merumuskan rencana aksi untuk mengurangi dampak baik berupa tindakan fisik atau struktural maupun non fisik atau yaitu non struktural. Yang keempat ada implementasi rencana mitigasi, di mana ini menerapkan langkah-langkah yang telah direncanakan, misalnya membangun tanggul, melakukan relokasi, ataupun edukasi masyarakat. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi, di mana ini meninjau secara berkala kemajuan dan efektivitas langkah mitigasi serta memperbarui rencana berdasarkan data terbarunya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada mitigasi spesifik. Nah, jadi untuk risiko injeksi, seperti SQL injection, mitigasinya dilakukan dengan penggunaan prepared statement atau ORM yang memastikan query tidak dapat dimanipulasi oleh input berbahaya. Selanjutnya ada risiko XSS atau cross-site scripting. Jadi ini ditangani melalui penerapan Content Security Policy atau CSP yang membatasi sumber skrip yang dapat dijalankan dikombinasikan dengan proses sanitasi input dan output. Kemudian di sini dia ada risiko untuk dependensi, di mana strategi yang dipakainya itu adalah SBOM atau Software Bill of Materials, dan juga ada auto update. Untuk toolsnya validasi ini dilakukan dengan scan dengan tools seperti OASP dengan dependency check. Kemudian di sini ada untuk risiko authorization, di mana strategi yang dilakukan itu adalah RBAC atau Role Based Access Control, dan prinsip least privilege diterapkan agar setiap pengguna hanya memiliki akses minimum yang diperlukan, disertai juga audit log untuk memantau aktivitas yang mencurigakan. Kemudian yang terakhir ada ancaman DOS atau Denial of Service, jadi mitigasi melalui rate limiting,
rate limiting, dan web application firewall atau WAF yang diuji secara berkala melalui load testing guna memastikan sistem tetap stabil. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Jadi ada pelanggaran data Equifax pada tahun 2017. Itu adalah salah satu pencurian data terbesar yang membahayakan informasi sensitif sekitar 147 sampai 148 juta konsumen, di mana itu sebagian besar warga Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Akibat eksploitasi kerentanan perangkat lunak yang tidak ditambal atau unpatched. Jadi akibat kelalaian keamanan ini, Equifax setuju membayar ganti rugi hingga 700 juta dolar, di mana penyelesaiannya ini adalah Federal Trade Commission atau FTC menyediakan penyelesaian bagi korban, termasuk pemantauan kredit gratis dan layanan pemulihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Jadi untuk contoh kasus berikutnya yaitu Log4Shell adalah yaitu suatu kerentanan keamanan cyber kritis yang ditemukan pada bulan November atau Desember 2021 di Apache Logage. Lalu pustaka login Java yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Jadi kerentanan ini dianggap salah satu yang terburuk dalam sejarah komputasi modern karena kemudahan eksploitasi dan jangkauannya yang masih pasif. Jadi gimana penyelesaiannya? Jadi yang pertama itu pembaruan segera, eh, yaitu mengubah versi lama ke versi terbaru. Jadi versi ini menonaktifkan JNDI lookup secara default dan memperbaiki kerentanan terkait. Terus yang kedua ada firewall atau WAF yang menggunakan Web Application Firewall atau WAF untuk memblokir permintaan atau request yang mengandung pola string. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah risiko keamanan perangkat lunak seperti injeksi, XSS, dependensi usang, dan akses tidak sah dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, penerapan Risk Management Framework atau RMF itu membantu mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memitigasi risiko secara sistematis. Jadi, strategi mitigasi yang tepat itu didukung tools dan praktik keamanan, terbukti mampu mengurangi dampak serangan, sebagaimana ditunjukkan pada kasus Equifax dan Log4Shell. Jadi untuk presentasi kami untuk materi kali ini kami ucapkan sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau pemaparan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.